salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media hadir pada sore hari ini. Di sini kita akan menyampaikan konferensi pers terkait tentang penemuan jenazah seorang perempuan inisial LL. Di sini hadir Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dari Kementerian Kesehatan bidang farmasi Pak Iqbal, terima kasih, dari Puslapor Pak Azhar beserta tim, dari Direktorat Tipik Narkoba Baris Krim Polri Kombes Zulkarnain, Dr. Rizky. Jadi pada kesempatan ini, pertama-tama kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam pada keluarga almarhum LL. Semoga diberikan ketabahan dan kekuatan. Kita menyampaikan konferensi pers ini untuk meluruskan informasi peristiwa yang terjadi sehingga tidak bias, sehingga tidak menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga almarhum. Kami juga mengajak rekan-rekan untuk membangun simpati dan empati, karena atas kejadian ini kita harus menjaga perasaan dari pihak keluarga. Konferensi pers ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab profesionalisme pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Dan ini menyampaikan informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami sampaikan informasi yang kami sampaikan faktual dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga publik tidak dikuasai oleh informasi yang simpang siur. Penyampaian hari ini kepada temuan fakta penjelasan ilmiah sesuai dengan keilmuan masing-masing narasumber tadi sudah kami perkenalkan, serta didukung oleh bukti, bukan asumsi, dan proses pengambilan kesimpulan dilakukan secara komprehensif dan saintifik. Kami tetap menjaga etika, privasi, dan martabat almarhumah serta keluarga, agar informasi yang diterima publik utuh dan tepat. Hari ini hadir unsur kepolisian, tenaga medis, serta instansi terkait yang menyampaikan keterangan sesuai kompetensi masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, kami minta untuk Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan rangkaian peristiwa pada saat penemuan pertama, olah TKP, pemeriksaan saksi, barang bukti, serta didukung dari informasi analisa CCTV. Silakan. Terima kasih Pak Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih sudah sabar menunggu hasil penyelidikan dari tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Kami berupaya maksimal untuk terbuka, transparansi di sini, dan maksimal kerja bersama dengan para pihak-pihak terkait yang kompeten dalam bidangnya. Dalam kesempatan ini saya juga mewakili Polres Metro Jakarta Selatan. Di sini masih dalam rangka berduka pada saudari LL beserta keluarga besar dan handai taulan. Semoga rahimahullah diberikan ketenangan, diterima amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan. Anggota Polsek Kebayoran Baru melakukan cek TKP bersama dengan tim identifikasi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Dari informasi tersebut, kita menemukan bahwa faktanya di tempat kejadian perkara ada jenazah wanita yang sudah kita identifikasi, identitasnya sudah jelas. Oleh karena itu, kita melakukan olah TKP bersama dengan tim identifikasi Polres dan disaksikan oleh saksi-saksi dari apartemen maupun saksi-saksi yang pada saat kejadian perkara hadir. Sudah 15 saksi kita periksa sejauh ini. Saya dapat menjelaskan kronologi berdasarkan CCTV dan dibandingkan dengan
keterangan-keterangan saksi yang sudah kita klarifikasi dalam proses penyelidikan. Saya terangkan lagi mengapa kita perlu menjelaskan proses penyelidikan ini, karena kita menentukan apa ada atau tidaknya peristiwa pidana dalam kasus penemuan jenazah di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Di TV yang sebelah kanan kita dapat melihat saksikan di sini ada beberapa potongan-potongan gambar yang akan kita nanti bisa buka di sini. Pada awalnya 1 hari sebelum kejadian penemuan jenazah kita menemukan apakah saudari LL ini bertemu dengan seseorang dan siapa orang yang bertemu dengan saudari LL. Aktivitas itu dimulai pada awalnya di mana saudari LL bersama rekannya di sini saudari VA di sini ya, buka. Kita melihatnya dari CCTV dari lift, di dalam lift. Yang dalam lingkaran adalah saudari LL bersama rekannya, saudari VA. Aktivitas keluar dari apartemen. Lanjut. Selain dari CCTV apartemen, kami mencoba untuk menelusuri kemana dari saudari LL berpergian pada saat itu beraktivitas. Ada kita menemukan di suatu kafe di wilayah Jakarta Selatan juga di Jalan Gunawarman, saudari LL yang di dalam lingkaran merah ini terlihat masih bersama orang yang sama, yaitu saksi saudari VA. Ya, kita lihat masuk ke dalam restoran dan melakukan aktivitasnya. Ya, lanjut. Sampai dengan akhirnya saudari LL dengan saudari VA ini selesai, lalu keluar menuju ke kendaraan pribadi saudari LL. Kita lihat di kendaraannya menggunakan kendaraan hitam, masih sama dengan 2 orang. Lanjut. Hingga saudari LL tiba kembali di unit apartemen miliknya dan masih bersama orang yang sama, saudari VA di sini menuju ke lantai tempat saudari LL tinggal. Ya, lanjut. Aktivitas berikutnya dari lantai tempat saudari LL tinggal terlihat orang yang berbeda, yaitu saudari C di sini sebagai saksi sudah kita ambil keterangannya juga, turun dari lantai tempat saudari LL tinggal menuju ke basement. Dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, kita sudah melihat rekam medis dan bukti pembayaran rumah sakit. Saudari LL melaksanakan atau RA itu meminta untuk saudari C mencarikan dokter untuk memastikan kondisi dari saudari LL. Oleh karena itu di CCTV yang sama, di CCTV lift, ya lanjut. Terlihat saudara RA, pacar dari saudari LL di sini sudah hadir bersama dengan tim dokter dari saudari C yang mencoba untuk menghubungi dokter kenalan dari saudari C. Dan alhamdulillah dokter juga sudah hadir di sini. Nanti akan memberikan kesaksian, memberikan penjelasan kepada rekan-rekan media. Menuju ke unit apartemen tempat saudari LL tinggal. Ya. Nanti untuk lebih lengkapnya apa yang aktivitas yang dilakukan oleh Dokter R yang hadir di sini juga akan dijelaskan oleh lebih lanjut, karena kami sifatnya hanya memberikan penjelasan tentang kronologi. Lanjut, pada saat pengecekan itu sudah dinyatakan saudari LL sudah meninggal. Oleh karena itu saudari C lagi coba untuk menghubungi ambulans. Ambulans itu datang dan terlihat di sini ya, melalui lift barang terlihat saudara RA, yaitu pacar dari saudari LL, mendampingi di mana jenazah saudari LL sini sudah masuk ke dalam kantong jenazah. Setelah ini untuk rumah sakit, kita menuju ke rumah sakit Fatmawati yang
di mana sudah kita mintakan keterangan juga klarifikasinya, keterangan dari Rumah Sakit Fatmawati bahwa kondisi saudari LL ini meninggal dunia dengan kehabisan nafas dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan. Oleh karena itu, kami Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yakin berdasarkan bukti-bukti yang ada di sini, otopsi yang harusnya dilakukan oleh kami berdasarkan permintaan dari keluarga orang tua dari saudari LL tidak dilaksanakan karena kami sudah mengecek seluruh bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi dalam waktu singkat. Di sini kita lihat tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun upaya melawan hukum. Lanjut. Dari barang bukti selain CCTV, kami juga menemukan beberapa bukti menarik yang ada di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut kita laksanakan uji laboratorium forensik yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga hadir dari laboratorium forensik Mabes Polri yang kompeten untuk memeriksa barang bukti yang kami ajukan untuk melaksanakan uji lab. Selain uji lab di sini, kami juga terima kasih kepada keluarga terdekat dari saudari LL yang mau dilaksanakan pengecekan tes DNA karena di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Lanjut. Ya, di sini ada barang-barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Yang jelas, lanjut. Kami sudah melakukan penyidikan secara maksimal dan saya selaku ketua tim keterangan dari saudari A di sini, saudari A terlihat untuk mengambil suatu titipan yang berada di lobi. Lanjut. Dari CCTV di lobi ini kita lihat ke atas saudari A ini asisten rumah tangga membawa satu bungkusan yang sudah bisa kita identifikasi pada nantinya. Ya, lanjut. Sesampainya di atas, saudari A sudah menempatkan di suatu posisi untuk barang tersebut dan terlihat di sini saudari LL dan saudari C sini kembali ke unit apartemen milik saudari LL. Untuk aktivitas pada hari itu selesai karena kami sudah mengecek beberapa CCTV juga tidak ada aktivitas yang terkait dengan saudari LL. Lanjut. Di hari berikutnya tidak terlihat aktivitas saudari LL seperti biasa, yang dimana saudari LL berolahraga pagi, tapi pada saat itu tidak ada, hingga menimbulkan kecurigaan dari saudari A selaku asisten rumah tangga. Hingga asisten rumah tangga turun ke bawah, lihat dari CCTV lobby. Di sini terlihat saudari A di sini mencoba untuk mencari pertolongan karena tidak bisa membuka pintu unit kamar dari saudari LL dan tidak direspon juga. Dan saudari A di sini dapat berkomunikasi dengan saksi saudari Y, saudara Y, saudara Y di sini adalah security dari apartemen tempat saudari LL tinggal. Lanjut. Dan saudari Y di sini karena tidak bisa membuka pintu, oleh karena itu memanggil bantuan dari engineering dari pihak apartemen. Di sini saudara Y bersama dengan engineering ke atas untuk mencoba membuka paksa dengan seizin dari asisten rumah tangga di sana. Karena pada saat itu hanya ada asisten rumah tangga dan dicurigai satu hari tidak ada aktivitas sampai dengan pukul
17.44. Nah, di sini titik krusialnya ya. Pada pukul 17.47 berdasarkan keterangan dari saksi bahwa kunci kamar dari unit yang ditempati oleh saudari LL ini terkunci dari dalam. Oleh karena itu, engineering membuka kunci secara paksa sehingga ditemukan saudari LL tergeletak membujur kaku. Situ yang mengakibatkan saudari A dan di situ juga ada saudara R di situ yang merupakan supir pribadi panik sehingga menyebabkan para saksi-saksi tersebut menghubungi beberapa teman terdekat dari saudari LL. Ya, lanjut. Dari kembali ke CCTV lift, di sini terlihat rekan yang dihubungi oleh para saksi, yaitu kembali saudari VA yang tadi sehari sebelumnya berjalan dengan saudari C yang hadir juga pada saat sehari sebelumnya ke rumah sakit menuju ke lantai unit apartemen tempat saudari LL tinggal dan mendapati kondisi saudari LL di situ dalam posisi sudah di atas tempat tidur. Oleh karena itu, salah satu saksi mencoba menyampaikan informasi apapun guna mendahului dari kepolisian. Jadi sedikit saya ceritakan awal mula saya hadir di lokasi diketemukannya almarhum LL. Pada tanggal 23 Januari sekitar pukul 18.50, salah satu rekan dari almarhum menghubungi saya untuk meminta saya berkunjung atau melakukan pemeriksaan medis secara home care ke lokasi salah satu apartemen di apartemen Dharma Wangsa. Atas dasar permintaan beliau, saya hadir kurang lebih dalam 20 menit. Saya telah tiba dan bertepatan juga saya tiba bersamaan dengan rekan dan pasangan almarhum dan kami naik bersama-sama seperti yang nampak di CCTV tadi. Setelah saya tiba di lantai 25 tersebut, sudah ada tim dari kepolisian dan rekan-rekan almarhum dan saya diminta untuk segera melakukan pemeriksaan. Saat saya temui, kondisi almarhum sudah tidak sadar. Lalu saya lakukan pemeriksaan ya untuk denyut nadinya, denyut jantung, kemudian melihat pergerakan dinding nafasnya, mencoba mengukur tensi, mengukur suhu, dan pemeriksaan tanda-tanda vital lainnya. Pada saat itu saya tidak berhasil meraba nadi dan tidak melihat pergerakan dinding dadanya. Dan telah ada tanda-tanda pasti kematian pada saat melakukan pemeriksaan, sehingga pada saat itu juga setelah saya melakukan serangkaian pemeriksaan, saya menyimpulkan bahwa almarhum LL telah tiada pada sekitar 19.20 menurut jam yang saya kuasai, jam tangan saya. Kemudian setelah selesai saya menyatakan almarhum telah tiada, bagaimana SOP yang berlaku di klinik saya, karena surat izin praktek saya berasal dari salah satu klinik di Depok, yaitu Mardiah Medical Clinic, maka adalah kewajiban saya mendokumentasikan temuan pemeriksaan saya dan kesimpulan sementara saya, dugaan diagnosa sementara saya dalam bentuk surat. Jika pasien sehat mungkin ke tes medis, kalau pasien yang telah tiada kita sampaikan dalam surat keterangan kematian. Di situ kemudian saya meninggalkan tempat dan setelahnya masih menunggu proses di kepolisian, yaitu identifikasi dan melanjutkan prosesnya untuk visum dan rencana otopsi pada waktu itu direncanakan di Rumah Sakit Fatmawati. Namun pada sampai di situ saya tidak mendampingi lagi karena sudah dalam proses di kepolisian. Mungkin secara sederhana itu yang dapat saya sampaikan, bahwa simpang siur kliniknya di Depok dan pasiennya berada di area Jakarta Selatan itu almarhum atau rekan almarhum menggunakan